Baik, Ibu Bapak kita mulai ya. Kita sudah terlalu lama gitu ya tadi karena sesuatu dan lain hal. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan ataupun kepercayaan ya dari Ibu Bapak sekalian untuk kegiatan pada saat ini gitu masih memberikan kepercayaan kepada kami ya terutama saya dan Bu Nining gitu untuk memberikan apa ya istilahnya itu bukan pendampingan sih karena memang kita sama-sama belajar intinya di sini cuma memang kalau saya hanya mampu mengelola apa ya mengelola ya seperti pelatihan-pelatihan beginilah gitu. Nah untuk keilmuannya saya serahkan kepada Bu Nining gitu. Karena beliaulah yang waktu itu juga membimbing saya dengan rekan-rekan di antaranya di sini ada Pak Andi ya. Ada Pak Andi juga yang alhamdulillah kita bisa lulus di 2021 itu di Desember menjelang akhir itu. Nah, dengan ini juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu mudah-mudahan dapat membantu memberikan apa ya pengetahuan sehingga ibu bapak semua nih yang retaker ini bisa lulus gitu tahun ini sehingga tidak harus mengulang lagi menjadi retaker lagi. Nah, cuman memang sebelumnya pun kami mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan tentunya karena kami pun sama-sama masih belajar gitu. Nah, kemudian juga Ibu Bapak sekalian mohon dipahami di sini saya berharap tidak satu arah gitu ya. Tidak hanya dari Ibu Nining saja, saya persilakan dari para rekan-rekan yang memang punya pengetahuan ataupun punya hal-hal yang memang perlu didiskusikan, disampaikan, didiskusikan karena ini adalah maksudnya belajar bersama itu. Kemudian juga jangan sampai nanti apa ya menjadi beban tentunya dalam ujian ini nikmati saja situasinya, nikmati alurnya. Masalah nanti lulus atau tidak ya kita berharap semua ibu bapak semua dapat lulus. Kemudian kalaupun nanti ada yang belum lulus ya mungkin belum waktunya saja. Kalau sudah waktunya insya Allah semuanya pun akan didapatkan yang terbaik lah dari Allah ya gitu. Nah, Ibu Bapak mungkin sebelum nanti ke materi, saya persilakan dulu mungkin Bu Nining untuk membuka ataupun menyampaikan pembukaan ya dalam kegiatan hari ini. Sedikit juga saya sampaikan Bu Nining ini adalah pesertanya yang waktu 2000 awal Januari awal 2022 itu kita sempat mengadakan pertemuan. Cuman karena memang jadwal UP-nya itu belum muncul, baru muncul di bulan Juni kemarin akhir sehingga direncanakan lagi untuk ada ya pembelajaran bersama ini. Ini peserta-pesertanya alhamdulillah dari ujung Aceh, dari Aceh sampai ke ujung timur sana ada gitu ya. Beragam dan alhamdulillah kita tadi di awal pun kita bisa belajar tadi apa dibilang belajar IPS lah ya gitu. Itu mangga Bu Nining saya persilakan untuk membuka ataupun langsung nanti saya yang share screen-nya ini sengaja ada perbedaan sedikit untuk Ibu Bapak sekalian soal pembelajarannya sengaja saya satu topikan ya untuk beberapa pertemuan misalkan pedagogi saja gitu supaya tidak loncat-loncat gitu pembahasannya. Jadi Ibu Bapak bisa paham di satu topik. Nah, kemudian apabila yang soal pedagogi ini selesai, nanti kita beranjak ke soal reading comprehension. Nah, itu pembahasannya satu gitu reading comprehension termasuk ke dalam nanti kalaupun ada structure ataupun tenses dan lain-lainnya di situ dibahasnya semuanya. Tuh. Baik Bu Nining, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya senang sekali bisa berada di antara beragam tempat kerja atau tempat ngajar ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang di Bengkulu, ada yang di Lampung, ada yang di mana itu hebat luar biasa. Semangatnya terutama yang Wit dan Wita ya.
Kalau orang daerah barat mungkin jam segini masih biasa ya. Malamingan lah anggap. Tapi katanya kalau malam minggu malam pagi. Ya. Berarti di Papua juga bisa bisa nggak aneh dong ya kalau nanti jam 11 baru selesai, mungkin di kita jam 9. Bapak Ibu, saya senang sekali ketemu dengan guru-guru yang luar biasa untuk menuntut ilmu, karena actually being a teacher is not an end, it's a start ya. Justru menurut saya menjadi guru itu, ketika kita diangkat jadi guru itu sebenarnya sebuah awalan, bukan sebuah akhir dari cita-cita tercapai gitu ya. Pak Andri waktu kecil ya suka nulis Betul, nama, betul. alamat, cita-cita guru. Guru. Saya waktu kecil gitu. Pas udah masuk tahun 2000 jadi guru, cita-cita tercapai, nggak gitu juga ya. Karena ternyata setelah jadi guru, oh ternyata kita pengen apa? Pengen apa sih? Intinya harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ada teman saya bilang, pekerjaan mana lagi yang paling enak? Udah dibayar, belajar gitu. Guru itu kan pasti harus selalu belajar. Kalau guru nggak belajar, bukan guru katanya. Tapi kita kan dibayar ya, kita ngajar itu dibayar. Padahal untuk mengajar yang baik itu kita harus perlu belajar. Jadi mudah-mudahan sih bukan sekedar basa-basi bahwa untuk menyenangkan saja bahwa kita jadi guru, memang kita passionnya di situ. Nah, ini terkait soal Bapak Ibu, yang saya perhatikan adalah di soal pedagogi itu Bapak Ibu memang sudah harus merangkum pengetahuan Bapak Ibu yang biasa dilakukan di kelas. Jadi nggak bisa sekedar teoretis, tapi memang oh iya saya pernah melakukan itu, oh iya saya pernah nggak melakukan itu, padahal saya tahu itu harus dilakukan gitu ya. Mungkin Pak Andri langsung sajalah ke soal ya. Saya nggak tahu ini berapa kali pertemuan Pak Andri biar saya bisa atur-atur ritmenya. Nanti direncanakan itu kan ada yang tanggal 6 itu sudah mulai ujian, Bu. Tanggal 6, Oh, tanggal ada 7 ya? udah mulai ujian. Oh, mantap. Tanggal 7 ya? Ya. Tanggal 7 kalau tidak Tanggal salah. 7 hari Oh, tuh hari ada yang tanggal 6 sudah ada yang ujian. Oh, Direncanakan yes. sih 5 kali, Bu. Tetapi jika bisa selesai dalam waktu 4 hari, jadi yang kelima hari itu hanya motivasi saja. Oh iya, boleh, enggak. Berarti nanti soal pedagogi ini soal misalnya rencananya nanti kita bisa atur aja ya. ini tuh ada Baik, 60 Bapak, Ibu. slide ya. 60 slide. Lumayan tuh ya. Lumayan. Iya, hebat Pak Andri, luar biasa ini Bapak Ibu, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Pak Andri, saya baru buka. Wih, mantap. Ini bukan file lagi, ini foto-foto, bikin foto-foto 6 sampai 60 slide itu ya. Yeah. Luar biasa. Emang niat banget Pak Andri itu bantu guru-guru Nusantara. Kayak calon presiden nanti ya 2024. Amin, mudah-mudahan. Amin. 3 juta guru. Amin. Sengaja sementara dibuat presiden di sekolah dulu. Ya, sengaja dibuat begini supaya tampilannya lebih besar. Mohon gitu. maaf kalau saya off cam kamera, kayaknya ini apa sinyalnya jadi seperti tidak ini. Kalau saya di on kan itu ke saya jadi ini Pak Andri jadi Pak agak nge-lag ya. Saya izin off sebentar. Boleh Bu. Nah ini langsung saja ya Pak Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, Bu. Ini ada soal keren lagi ya tampilannya. Ini kalau saya jadi gurunya ini seneng banget lihat soal kayak gini. Langsung pengen jawab. Langsung pengen diskusi karena bentuknya begini, bukan Word ya Pak Andri. Kemarin Word ya? Word kemarin Word. Word. Hurufnya font 12 Times New Roman. Udah itu katanya orang malas ya Times New Roman. Oh ini kan seneng banget bacanya. Hurufnya besar-besar pula ya. Orang seperti saya nggak usah pakai kacamata. A teacher needs to evaluate the improvement and the learning progress of students' writing skill. So the teacher asks the students to collect their worksheets in every meeting. To meet the needs, the teacher should use a technique, namely bla bla bla. Pada tahu dah kayaknya. Mangga, ini saya bukan kuis loh ya. Saya bukan kuis ya. Bapak Ibu ada yang jawab? Ada yang jawab esai? Portfolio, Bu. Bu Fitri, esai. Yang jawab yang lain portfolio. Sekarang pertanyaan saya sama yang esai, kenapa jawabannya esai? Ya, Pak John, kata kuncinya. John Muhammad Soleh, Pak Bu Fitri, ayo kenapa esai? Kalau esai itu dia lebih pendek ada jawab. writing ya, Mem, writing skill. Kata kuncinya di writing ya, Pak ya. Oke. Ya. Yang jawab portfolio kenapa? Enggak lihat tadi, Bu. Enggak lihat ada everything
Bapak Ibu sebentar, saya kan belum bilang mana yang benar mana yang salah. Tenang, tenang. Kok pada takut ini? Pada takut salah. Santai aja. Jadi yang jawabannya. Tapi saya kena lucu juga ya, anak-anak suka gitu juga. Kalau kelas 9 pemantapan. Kalau saya apa jawabannya A? Are you sure? A? Enggak. Ganti B gitu ya. Worth it. Ya, Bapak Ibu cari kata kuncinya. Kenapa jawabannya portofolio? Collect their worksheet. Collect your Collect worksheet. their worksheets in every meeting. Oke. Dia worth it. Nggak ada yang jawab Worth it, ada objective worth it. test? No. Nggak ada yang jawab spoken test? Worth it ada worth it-nya, Mem. Nggak ada yang jawab close test? Nggak ada ya. Oke. Nggak Nah, ada worth it. Bapak Ibu udah pinter banget, Pak Andri. Ini makanya udah pinter banget ya. Kayaknya sehari udah jadi. Udah. Kan Selesai. Januari sudah pernah belajar, Bu. Oh ya. Oh iya ya, hebat, luar biasa. Jadi emang harus ada kata kunci yang mengarahkan kita pada satu. Jadi selalu ingat, dalam satu soal hanya satu jawaban yang benar. Kalau ada dua jawaban yang menurut kita benar, mungkin kita yang salah atau yang pembuat soal salah, itu aja. Kalau kita nggak mau nge-blaming diri sendiri, udah blaming orang lain aja. Oh itu mah kayaknya yang bikin soal salah. Taunya kita yang salah ya. Jadi betul Bapak Ibu, pertama, ketika ngomongin writing skill, maka yang muncul ke permukaan adalah essay dan portofolio. Maka kenapa tadi objective test, spoken test, dan close test tidak ada yang milih. Logikanya kan ini writing skill, gitu kan. Tapi kemudian ketika kita diberikan pilihan, kita suruh milih ini satu di antara dua, essay apa portofolio ya. Nah muncul kata itu, collect their worksheets in every meeting. Every meeting. Jadi kita terus ngelihat, apalagi di atas ada kata learning progress. Evaluate the improvement and the learning progress. Ada progress nggak? Tulisan pertama masih banyak salah grammarnya. Tulisan kedua berkurang grammarnya. Tulisan ketiga udah lebih bagus kosakatanya misalnya. Berarti ini portfolio. Jadi Bapak Ibu kalau menilai tulisan anak jangan satu kali. Itu mah bukan portofolio namanya. Dan apa katanya teh? Portofolio adalah kumpulan karya-karya terbaik. Bukan. Portofolio itu perjalanan, itu tadi learning progress. Kalau kumpulan karya terbaik yang jeleknya itu kasihan anaknya ya. Kalau saya belajar seni rupa, kayaknya saya nggak akan punya portofolio, jelek semua nih gambar saya. Oke, next Pak Andri. Oke. Teacher asks students to revise a descriptive paragraph with correct tenses. The main competence to be achieved is, ini kayaknya titik deh Pak Andri ya. Language feature. Correct tenses titik ya. The main competence to be achieved is that students can understand apa? Language feature. Language features. Kenapa? Kenapa? Apa yang membuat Bapak Ibu memilih language features? Karena ada correct tenses. Nah, correct tenses. Oke, good lah. Langsung Pak Andri. Ini udah pinter-pinter mah cepet ya. Nah ini, saya nggak akan bacain soalnya deh. Capek saya. Silakan, mana jawabannya? Apa kata kuncinya yang membuat Bapak Ibu menjawab? Nomor 2 apa ya Bu ya? Structure apa? approach. Nomor satu tadi dua, apa Bu? jelas, Bu. Essay atau portofolio? Language feature. Portofolio. Yang Nomor pertama satu portofolio. Karena bentar Bapak Ibu, karena apa? Ada learning progress. Ya, karena ada learning progress. Pertama ada writing skill, makanya muncul essay dan portfolio. Ketika memilih essay atau portfolio, jatuh ke portfolio karena ada worksheet, collect worksheet in every meeting, sama learning progress, evaluate learning progress, evaluate improvement. Itu ya Bapak Ibu. Nomor 2. Bagus ini Pak Andri nggak pakai nomor. Jadi bukan nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Bukan gitu. Ya. Pertanyaan ini apa jawabannya gitu ya. Sengaja Bu. Nah ini karena ada kata kunci correct tenses, ya, jadi teachernya meminta merevise deskriptifnya. Nah kalau sudah correct tenses pasti language. Dan ini kan hobi banget ya guru ya. Jadi pasti udah jago. Jago. Hobi banget kan kita grammar ya, main grammar. Lanjut. Ya, number 3. Pak Budi. Saya ingat Pak Budi. Saya ingat Pak Budi. Sobat saya Pak Budi. Itu udah saya lupa Pak Budi. Oh, sama guru saya juga Pak Budi. Gini Bu, kalau saya Bu, kalau ini kan dia spesifik grammar.
dan ada positive feedback. Jadi ya. ini seakan-akan speaking total physical response-nya karena ada respon feedback begitu kan? Ini dari Sumatera ya Bu? Dari Makassar. Dari Makassar. Iya dari Makassar gitu ya, Mang. Iya begitu ya. I really enjoy the accent. Silakan yang lain. Kalau Ibu memilih apa? Kalau Saya disuruh memilih total physical response. total physical response. Oke, yang lain? Structure approach. Structural approach. Yang lain? Ini Yang lain tidak menjawab. yang Atau lain mau ikut saya. ikut partai total physical response? Yang lain bingung Bu kami. Ini udah bagus nih Pak Andri nih. Soalnya nggak pakai nomor, pilihannya juga nggak pakai alfabet ya. Bagus Pak Andri. Dan nggak mikirin A, B, C, D. Mikirinnya jawabannya apa. Secara total physical Biasanya suka response gitu. dengan structural Apa? approach karena Apa gitu. Ya, Bu. audiolingual itu listening. Setahu saya sih, kalau grammar itu kita mengartikan ke bahasa ibu kalau direct matter itu full English. Ya juga Oke. spesifik grammar, iya tapi Oke, Bapak Ibu waktu kuliah diajarin ini kan ya ada ya yang di enggak. strategi belajar mengajar ya? Enggak apa lupa. Pura-pura enggak, nanti dosennya parah. Atau mungkin lupa. Kayaknya lupa deh ya Bu, jangan sampai nanti dosennya yang protes. Bapak Ibu, kalau untuk specific grammar teaching di sini, betul kata kuncinya adalah focuses on specific grammar teaching. Specific grammar teaching, spesifik loh, grammarnya yang dibahas itu spesifik. Itu maka jawabannya adalah structural approach. Kenapa tidak yang lain? Itu jawabannya ya, pertanyaannya ya. Kok nggak total physical response? Nah, kok nggak audiolingual method? Pak Andri bisa jawab kenapa nggak total physical response? Total physical response, saya lupa jawabannya. Pak Andi, ayo. Pak Andi, mana Pak Andi nih? Mana yang kemarin lulus? Pak Andi. Total physical response itu Bu, TPR Ya. itu berhubungan dengan perintah. Oke, good job. Terus ada audiolingual method? Audiolingual method itu drill kalau nggak salah. Drill. Good. Kalau JTM? Gerakan tutup mulut ya. Lupa lagi Bu. Kalau direct method? Si Bapak. Direct Soalnya itu udah kan nggak langsung ya. Direct itu kan langsung gitu Bu. Jadi ketika si anak itu menjawab, kita langsung gitu, langsung. Jadi pada saat itu terjadi itu langsung dibetulin. Oke. Gitu. Ya itu jawabannya udah betul semua itu yang Pak Andri sama Pak Andi ya, kolaborasi antara Andi dan Andri menghasilkan itu jawabannya. Kenapa tidak pilih yang total audio grammar translation sama direct? Yang tadi yang grammar translation method dijawab sama Ibu tadi yang dari Makassar. Ibu siapa Bu? Bisa. Ibu Yunisa. Bu Nisa ya. Oh, Bu Nisa. Ya itu jawabannya kenapa nggak milih JTM? Kata Bu Nisa, karena dia hanya translation untuk target language. TPR kata Pak Andi ya. Kalau TPR bisa untuk ngajarin instruction. Kayak go to the board, go to the whiteboard misalnya, sit down itu bilangnya yang game itu loh yang Simon says, touch your head. Kalau gurunya nggak bilang Simon says, nah misalnya, okay everybody, Simon says, touch your head, semuanya pegang kepala. Begitu saya ngomongnya sit down, pada duduk kan? Padahal saya nggak bilang Simon says, itu bisa jadi game. Jadi total fisik, responnya fisik. Mereka tuh belajar nggak usah diajarin. Ini loh ya, cara memerintah itu pakai kata kerja bare infinitive. Lah, anak SMP dikasih bare infinitive apaan Bu? Gitu kan? Praktekin aja. Oke, now you stand up. Kita kan masih gerak ya. Saya harus buka kamera. Suka gini kan ke anak-anak kalau kita bilang stand up. Suka gitu kan tangannya? Atau enggak? Atau diam aja? Iya. Pasti gini. Oke, everybody stand up. Pasti mikir gini-gini ya. Anak itu nggak perlu tahu tulisannya kayak gimana. Nggak perlu tahu ngomongnya harus persis seperti apa. Tapi dia menyimak terus ngelihat gerak-gerak kita. Dia langsung kan berdiri ya. Terus kita bilang, sit down. Sit down, stand up. Nanti ketemunya pasti gitu. Kalau kita udah nggak ada, nanti dia bilang stand up. Walaupun dia nggak tahu cara nulisnya kayak gimana, hurufnya apa aja. Sit down kata dia.
Jadi sebetulnya total physical response itu seperti itu. Gak ada hubungan sama specific grammar. Jadi betul, jawabannya adalah structural approach. Kalau audiolingual yang tadi yang drill, oh Pak Andi keren deh, masih ingat ya. Masih ingat dengan petuah-petuah saya. Audiolingual materi itu ngomong, tapi misalnya I eat banana. Saya bilang apple, nanti mereka ganti. I eat apple, I eat apple. Ikutin aja terus, nanti lama-lama mereka terbiasa gitu. Jadi kayak drill aja. Kalau dia fokus Kalau direct method yang tadi itu dia ngomong, kalau salah kita langsung betulin. Gitu. Kalau Direct method. fokusnya ke pronunciation, Ya. Kalau dia fokus ke pronunciation-nya. Pronunciation itu lebih di audiolingual juga nanti pronunciation diikutin, harus ngikutin kayak gini ngomongnya persis. Gitu ya. Oke. Oh ini apa? Suara getar-getar punya siapa? Saya tadi dengar yang suara getar-getar, kayaknya saya harus off cam. Jadi kalau pas off cam, saya nggak ini, kayaknya dari sinyal ya. Oke, Pak Andri, next. Jadi apa Bapak Ibu tadi jawabannya? Structural approach. Structural approach. Structural Mereka itu fokus banget di structure. Oke. Susunan kata, susunan frase. Itu mereka tuh fokus banget di situ. Oke. Mangga silakan yang ini apa jawabannya? Yang terakhir nggak kebaca ya? To improve the material quality. Oke. Mrs. Tini found that Ini some to find students ya, to find appropriate way of teaching. Oke, jawabannya apa Ibu? Oke, Bu. To find appropriate. Oke, yang lain? Tapi antara to improve the students' writing ability. Jangan antara Bu. Ibu nggak B. pasti nih. To improve the student writing ability. Improve the student Ayo. ability. Writing. Oke, Di apalagi? sini kan Ibu antara itu karena Ibu di sini kan to improve the student ability Iya. kan sudah ada Iya. di situ. In using Iya. imperative sentence. Aha. She applies itu. Mhm. Jadi itu to find appropriate way of teaching. Jadi yang mana? Antara Bapak, yang Ibu, dua itu. Iya, ini juga Iya. memang jawabannya di antara 5 ini. Iya. Bapak Ibu, ayo kita belajar fokus ke kata-kata yang menjadi kunci. Itu kan PTK ya, Bu. Berarti to Ya, improve the that's student writing right. ability. Fokusnya di ini PTK loh. Yes. Kalau mau PTK itu To apa improve loh? the students writing ability. PTK, it's PTK. Ini PTK, oke. Ya, ini kalau PTK apa Bu? Obat apa? Obat guru, obat siswa. Obat siswa. Itu buat siswa, Bu. Buat siswa. Obat Buat siswa. ngobatin, obat Siswa. siswa. Iya. Meningkatkan ya, mau meningkatkan siswa, Bu. PTK Oh, itu katanya untuk ngobatin siswa. Coba. Ya, oke. Jadi jawabannya apa? To improve. To improve the students Improve. writing ability. Oke. Sekarang Bapak Ibu pakai trik kedua. Tadi trik yang trik akademis ya. Trik akademis. Sekarang pakai trik soal ABCD. Apa? Soal palihan ganda. Bapak Ibu mana di antara sih jadi kayak ini, jadi kayak kuis. Mana di antara 5 yang sama? Mirip? Di antara 5 ini ada yang sama-sama mirip. yang ada teachingnya tuh. Ini ada teachingnya Bu. Find Yang mana? to find appropriate way of teaching dan to improve her way of teaching. Ada 2 kan ya? Bikin bingung ya? Ya, Nah, iya, Bu. kata yang suka trik-trikan pilihan ganda pasti bukan dua-duanya. Pasti bukan 2 itu jawabannya. Is that clear? Kalau ada yang udah mirip-mirip, itu pasti bukan itu jawabannya. Oh, Gitu. begitu. Karena tidak mungkin ada tidak mungkin ada lebih dari 1 jawaban benar dalam soal pilihan ganda. Ada lagi untuk kita ngeluarin, udah dikeluarin nih ya. To find appropriate ways of teaching sama to improve her way of teaching dikeluarin nih ya. Tinggal 3. Kita harus keluarin lagi nih 2 biar dapat. Ada lagi nggak yang sama, yang mirip-mirip? The material. Apply material dengan material Ada quality. dua-duanya Material kan dengan kan material udah selesai quality. Bu. Kalau kita nggak ngerti Iya, juga ya udah itu aja material, berarti yang material. improve student writing ability aja jawabannya. Luar biasa. Makasih. Makasih Bu. Itu pakai trik-trik yang malas berakademis ya. Iya. Itu, Bu, to Yang malas ngertiin Bu ya. Yang istilahnya mah apa ya Pak Andri di bujeng enggal. Nah kalau kata Sunda Nah, cari gitu. yang shortcut untuk menjawab Ini. soal ABCD ya. Itu to improve ada 3. Bukan improve-nya Bu. Bukan improve-nya. Ke Makna. Ya.
Objek kemananya. ya, subjeknya Ini ya. kan Maknanya, ngomongin Material. way of teaching ya. Ini Iya. juga ngomongin Yes. way of teaching. Lah, Iya. sama-sama kok mirip-mirip ya. Udah keluarin. I know, Ininya ngomongin I know. materials. Yang bawah juga ngomongin materials gitu ya. Mantap Sama-sama triknya, dong Bu. dibuang. Iya. Kalau cuma sekedar kata, tuh juga sama semua Bu, tuh semua. Yes. Tuh semua ini gimana? Dibuang semua Mantap dong. triknya, mantap. Oke. Mudah-mudahan Ya, jelas. triknya berlaku untuk semua soal. Karena belum tentu juga berlaku untuk semua soal. Pak Ari, silakan next. Oke, Bangga. Responsive answer. Responsive answer. Responsif. Students are able to respond. Karena ada Jadi respon. harus bisa Responsive memberi answer. respon. Iya, Responsive Maka answer. mengevaluasinya berarti Respon. menggunakan Responsif punya answer. jawaban responsive answer gitu. Kenapa? Kenapa harus responsive answer? Karena ada kata Ayo. Karena ada kata respon. Kenapa nggak multiple choice? Anu Ji kita masuk di Zoom tuh. Ya. Kalau multiple choice itu kan dia memilih Bisa pilihan bentuk ganda. Ada yang Hmm. bisa dengan jawaban. Sedangkan Siapa Ade? soalnya Ada meminta di Sementara Rolling. soalnya kan meminta respon langsung dari Iya, siswa. Iya, iya. respon langsung. Mana Bu kata langsungnya? Anu lo menyinggung. Orally, Bu, orally. Kosakatanya yang tepat adalah kuncinya adalah di orally. Orally. Si siswa harus bisa merespon secara Langsung. oral, secara ngomong. Berarti maka mengevaluasinya bukan suruh multiple choice, tapi suruh menjawab secara respon kamu jawabannya apa. Gitu kan ya? Iya. Nyambung nggak, Bu? Jadi kata kuncinya di respond orally. Masa mau ngetes respond orally pakai multiple choice? Kan nggak nyambung gitu. Udah kita sering ya ngajarin sesuatu yang nggak nyambung. Semoga cepat ini ya, cepat insaf. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Pak Andri, berikutnya ini udah pada Oke, jago. siap. Sebentar, kalau kita mau oprek yang tadi, biar gini Bapak Ibu. Di sini sekarang kita bahas responsive answer. Siapa tahu nanti di soal ada yang nanyain multiple choice, nanyain close test, nanyain speech, sama nanyain portfolio. Betul nggak? Betul. Kalau multiple choice mah udah pada piawai ya kayaknya. Piawai. Soalnya gampang ngeceknya juga. Nah, kalau bagaimana Tapi kalau jangan soalnya? dikira multiple choice itu kadang-kadang guru kalau bikin multiple choice suka ada guru yang suka ngasal. Bapak Ibu, kalau saya punya soal, what is the capital city of Indonesia? Kira-kira mau kasih pilihan jawaban apa aja? Kira-kira nih, karena itu penting banget tuh memberikan pilihan jawaban. Close The test. capital city of Indonesia is misalnya ya, apa kira-kira ABCDE-nya? ABCD deh Kak, SMP 4. A. Jakarta. Jakarta. B. Surabaya. Surabaya. D. Ke Aceh. Aceh itu kota bukan Bu? Ya, Banda Aceh, Bu. Banda Aceh. Nah sekarang Ibu mau mengurutkan A Jakarta, yakin? A Jakarta, B Bandung, C Surabaya, D Banda Aceh, yakin? Atau mau 4 kali ketemu diganti ya, Bu? urutannya? Diganti. Gimana Jakarta Bu? di Yang E. A, yang A apa? Yang A, Banda Aceh. Banda Aceh, yang B Yang B, Bandung. Bandung, yang C Jakarta. Jakarta, yang D Surabaya. Surabaya. Itu kalau dilihat dari alfabetikal ya Bu ya? Iya, Bu. Ibu pakai jawaban. Tapi kalau mau pakai panjang pendek, mana duluan? Banda Aceh. Bandung. Bandung. Oh, Nah, jadi ternyata membuat pilihan juga tidak semudah itu, Rudolfo. Jadi ada yang harus difikirkan, nggak sekedar udah deh pokoknya nyimpan jawabannya di A, nyimpan jawabannya enggak, bukan begitu, bukan diatur gitu. urutannya Bu ya. Urutannya. Urutannya juga harus, ini kita mau konsisten, jangan sampai tadi Jakarta, Bandung, Surabaya, Aceh. Anak tahu Aceh bukan nama kota, gitu kan? Langsung anak yang getar mah ini nggak usah dibahas.
Aceh langsung lewat karena salah. Jangan memberikan jawaban salah tapi yang salah gitu loh. Itu multiple choice ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Clause test matching. Ada yang tahu clause test matching? Ada matchingnya ya, gampang lah ya. Menjodohkan itu kah? Nah, ya. Kalau matching itu Bapak Ibu ada dua cara. Matching yang pas sama matching yang berlebih. Kalau mau lebih critical thinking sih matchingnya harus lebih. Misalnya soalnya ada 5, yang dipilihnya 6. Tapi kalau kita menganggap anak-anak kita tambah pusing nanti kalau ada 6, sudah saja pas dipasin. Statementnya 5, jawabannya 5 gitu. Yang ABCD-nya 5, ABCDE yang misalnya ada soal sebelah kiri kan soal nih ada 5 soal. Pilihannya jawabannya ada di sebelah kanan ya. Bisa saja 5-5. Tapi kalau mau critical thinking harusnya 5-6. Biar mereka tuh mikirnya agak dalam gitu. Aduh, yang mana nih ya? Soalnya harus sisa 1 gitu kan. Nah, itu matching, udah biasa juga ya. Biasa. Cuman nggak tahu juga kita ngajarin nggak kayak gitu. Speech. Speech itu kan how to deliver our ideas ya. Iya, Bu. Pidato lah kalau bahasa kita. Nah, portofolio yang tadi udah lewat. Oke, Pak Andri bisa dilanjutkan. Oke, this one. To measure the students' learning achievement, Mangga. Validity. Measure. To measure. Ibu, Bapak, measure. Mengukur kemampuan. Validity, Bu. Oke. Validity. Apa yang diukur? Mengukur. Student learning achievement. Student learning achievement, Bu. Iya. Fokus di mana yang dinilainya? Bapak Ibu kalau bikin ulangan nyaplok aja kali ya. Nyaplok aja dari soal yang ada di Google. Dan aneh kan sekarang kita Google. Pasti ini sih Ibu dari Google yang atas. Yang paling atas banget ibunya. Ibu kok tahu? Iya, karena saya juga ngalamin. Jadi sekarang ketika saya tahu anak itu, saya paling akhir cari yang nomor 10. Laman nomor 10. Yang paling selamat bikin sendiri. Karena anak-anak lebih pintar ternyata. Iya. Mereka langsung baca Brainly loh. Mereka buka Brainly, mereka buka Google. Mereka punya aplikasi apa tuh yang di screenshot, cekrek, langsung muncul keluar jawabannya. Jangan salah. Kita aja guru dibawain mereka. Ya kenapa juga kitanya nggak maju ya di digital. Kalau gitu bikin sendiri makanya biar nggak ada yang nyekrek dan nyeklin. Bapak Ibu ayo fokusnya di mana ini? Based on some principle the degree which... Yang dinilai apa? Fokusnya nilainya di apa? Yang dinilai apa ini? Student learning Menilai achievement. student learning achievement. Ya, tapi di degree-nya itu tesnya itu menilai apa? Measure belongs to the principal. Test actually. Ayo, kata apa nih yang menjadi Tes. skornya? Develop. Develop kenapa, Bu? Gini, Ibu Bapak gini bacanya ya. Bukan saya ngajarin, emang harus diajarin ya Pak Andri. Develop. Ibu cek di Google ya, ada mic-nya kan? Develop atau develop atau apa? To measure the students' learning achievement, the teacher can assess the students using tests. Di situ dijeda biar tahu, oh itu tuh maksudnya kemana. Using tests that are developed based on some principles. Ibu ada gunanya nggak jeda saya tadi? Ada. Ada. Apa? To measure the students' learning achievement, itu baru koma, itu ngegantung, itu belum selesai. The teacher can assess the students using tests. Itu kan sesuatu yang umum ya. Orang juga semua udah tahu. Untuk mengukur pencapaian pembelajaran siswa, guru bisa menilai siswa menggunakan tes. Ya iyalah, gitu kan? Tes yang gimana? Tes that are developed based on some principles. Ternyata nggak sembarang loh tes itu. Tes itu harus dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip. Nah, berikutnya adalah prinsip ini termasuk apa?
The degree to which the test actually measures what it is intended to measure belongs to the principles of. Nah, jeda saya di situ tadi, di sebelum belongs. Kata kuncinya di situ. The degree to which the test actually measures what it is intended to measure, itu fokus prinsip apa? Tes yang gitu. Mengukur apa yang ingin diukur, itu prinsip apa? Validity. Validity. Oh, keren. Kenapa bukan washback? Kenapa bukan authenticity? Kenapa bukan practicality? Dan kenapa bukan reliability? Di dalam teori prinsip evaluasi, yang terkenal itu validity, practicality, sama reliability. Tes itu harus valid. Jangan sampai ngajarin present tense yang diteskan past tense, itu nyambung. Jangan sampai ngajarinnya baru sampai ngajarinnya baru deskriptif, yang diteskan recount, itu nyambung, itu tidak valid. The degree to which the test actually measures what it is intended to measure. Yang mau diukur apa? Yang diajarinnya apa? Deskriptif, berarti yang diukurnya deskriptif. Gimana dia bisa mendescribe? Sekarang setelah oh saya memang mau ngasih soal deskriptif karena saya ngajarin deskriptif. Sekarang praktis nggak? Saya mau mereka ngomong mendeskripsikan benda yang ada di dalam tas mereka. 200 murid saya semua ngomong dalam waktu 2 jam pelajaran. Mungkin nggak? Praktis nggak? Nggak mungkin. Maka kita cari tes lain. Misalnya mereka suruh ngomong di depan videonya nanti direkam, dikirim ke kita, misal. Atau mereka ngomong di depan kelas, tapi kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus yang lain ngapain? Itu pikirkan juga. Praktis yang mana? Gitu kan? Kemudian reliability. Sama kita dites, sama teman kita yang ngetes sama. Oh, si Abdul itu nilainya 8 karena begini. Oh, si Anissa itu, si Cinta, karena ada namanya si Cinta itu, di depan saya ngomongnya nilainya 9, di depan teman saya, di depan Pak Andri 9. Itu seperti reliability sama. Nggak di depan saya, karena saya lihat ini anaknya nyebelin, jadi saya kasih 7. Kata Pak Andri, ini anak walaupun nyebelin tapi cantik, kasih 9. Kan tidak reliable jadinya. Begitu ya Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Nah, mudah-mudahan terbuka dan mudah-mudahan mau baca-baca lagi. Mau googling, membuka YouTube, ya mau buka. Kalau buka sudah dimasukin kardus. Pak Andri, next. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu tadi? Ya, coba. Validity. Ya, karena measures what it is intended to measure. Kepraktisan, bukan mengukur ke reliable. Reliable itu ya sama di semua, dilakukan oleh guru juga sama, dilakukan malam, siang juga sama. Oke? Okay? Any questions sampai sini? Iya. Bu. No questions? Thank you. Oke, okay, next Pak Andri ini ya. Sok mangga. In a reading lesson, students have difficulty in finding the meaning of a word. The most effective thing a teacher can do is ask student to find the meaning of word based on the context around it. Kenapa Bu pakai konteks? Kenapa ada ibu yang memilih jawaban yang the word apa, find the meaning of the wordnya based on the context around it? Kenapa kita minta milih? Kenapa kita minta siswa untuk cari maknanya dari kata-kata, cari makna kata yang ditanyain itu berdasarkan konteks di sekitarnya? Kenapa? Biar mudah, Bu, menemukan. Biar mudah. Katanya yang mudah itu suruh buka kamus. A student open the dictionary, Bu. Nah, tuh kan, udah ganti kan kata saya juga. Kenapa Bu suruh buka kamus Bu? Biar mudah.
Karena ada kata Pernah saya dengar Bu katanya, Ya. kenapa ini dia a student to find the meaning of the word, karena anak-anak jangan juga langsung dikasih bilang lihat kamus agar dia cenderung mau selalu lihat ke kamus, lihat dulu apakah ada kata-kata yang bisa mendekati apa lagi namanya itu ya yang ada dalam konteks tersebut, apakah jadi baru suruh lihat kamus. Tapi kalau meminta siswa membuat kamus itu jalan pintas di jalan pintas Bu. Ya, Yakin itu mudah Bu? Yakin lebih mudah buka kamus? Susah juga ya kalau dia susah juga. Oh, Ibu ngalamin kan? Ngalamin nggak ngajak? Makanya ini kan, pasti ini yang kan, bisa jawab ini itu yang harusnya yang sudah ngalamin. Ya, karena jawabannya itu yang paling panjang Bu, makanya ini kan yang ambil yang panjang. Kalau per kata ya mungkin mudah kalau dictionary kalau kata, tapi ini kan makna dari tapi kata. Betul Bapak Ibu kalau nyuruh kata dari, pernah nggak sih namain anak yang suruh cari di kamus terus dia nggak jawab, di kamus itu ada, bener ada, tapi itu kontra banget, pernah nggak? Atau sering? Sering pasti sering. Karena di kamus itu, apalagi kamusnya kamus yang 5 ribuan. Ada nggak sih Pak Andri kamus 5 ribuan? Kamus tukang cengek Bu, kata guru kamus saya. Yang kamusnya tertulis 1 miliar kata. Harganya Rp12.000. Ya. Di dalamnya ada klasifikasi nggak? Nggak ada. Langsung aja kan, misalnya bisa sama dengan can, ada poison gitu ya. Nanti anak itu gimana ya nulis bisa, gimana sih kalau mau ngomong saya bisa, nanti dia bilang I poison dance gitu ya. Saya bisa nari I poison dance. Karena apa? Karena dia membuka kamus tanpa melihat konteks. Nah, konteks itu penting karena kita bahasa apapun suka ada sinonim, homonim ya Bu ya, Pak. Ini konteksnya apa? Konteksnya di sini itu interest di situ tuh apa? Interest menarik, tertarik, atau interest suku bunga. Dia lagi ngomongin ekonomi, pasti ini ngomongin interest dalam arti suku bunga. Gitu. Jadi ini idealnya lah ya. Idealnya adalah ask the students to find the meaning of the word based on the context around it. Dan gurunya bantu ngawal. Jangan nggak sabar ya. Memang harus sabar sih. Emang kita tuh diuji kesabaran banget nih ngajarin orang Indonesia berbahasa Inggris itu ya. Coba cari misalnya ada the cat is not wild, it is tame. Misalnya kan? The cat is not wild, it is tame. The crocodile is wild. Ayo coba kira-kira apa itu wild? Apa ya Bu? My mother is wild. My mother is wild. Nah, itu tidak konteks itu ya. Saya ini lagi ngomongin konteksnya adalah binatang. Mereka langsung mengklasifikasikan ada cat, ada crocodile. Dalam bayangan mereka, crocodile itu bahaya kan ya. Pasti ketika dibilang crocodile is wild, terus dibilangin bahwa the cat is not wild, it is tame, maka mereka dengan sendirinya tahu tame itu not wild. Berarti kalau wild itu apa itu namanya? Buaya itu wild, berarti tame itu kebalikan dari wild gitu. Nanti Bapak Ibu jangan ragu, tanya deh sama ada anak yang pasti tahu. Do you know what is the meaning of wild? Nanti ada satu celetuk kan, misalnya wild itu buas. Berarti tame apa gitu kan? Pasti ada lagi yang jawab, oh tame berarti jinak. Ya udah, kita bukan dari kita yang ngomongnya loh ya, tapi dari mereka. Maka itu akan menetap lebih lama memorinya. Karena mereka cari dulu. Mereka berjuang dulu. Mengobrak-ngabrik hutan itu. Hutannya, pengetahuan itu mereka cari dulu. Semakin mereka terlibat dalam obrak-abrik pemikiran untuk mencari apa-apa di dalam hutan belantara keilmuan itu lebih cepat nempelnya ketimbang dikasih tahu, oh wild itu ini, oh tame itu selesai. Mereka nggak nempel ya. Jadi seperti kami mereka ya berjuang Bu. dulu. Betul. Ya, jadi seperti kami tidak lulus dulu terus berjuang ya Bu ya. Boleh analogi yang baik. Oke Bapak Ibu. Terus sekarang pertanyaan saya dibalik. Kenapa enggak yang ini? Yang ask students to ask questions with their next door friends. Kenapa enggak itu jawabannya?
Kalau tadi udah ketemu jawabannya kenapa harus itu, oke. Sekarang kenapa nggak boleh yang ini? Yang next door. Kelamaan, Bu, kalau harus Kelamaan? cari teman. Kalau harus cari teman next door. Bukannya malah cepat. Kalau teman yang ditanya bodoh kan ya sama aja, Bu. Kata temannya nggak tahu juga aku. Nah, kita kan sama-sama nggak tahu, ya kan? Nggak logis ya. Nah, sekarang logis lah. Kenapa tidak ask students to mark the unknown word? Kapan ketemunya kalau selalu menandai saja? Ditandain. Udah aja ya. Iya, ditandain, sampai pulang tandain terus. Terus anak-anaknya pakai stabilonya semua lagi ya, bukan 1, 2. Kalau stabilonya cuma 1, buat 1 kelas kan ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Ask students to open the dictionary tadi ya, terbantahkan ya, karena tidak semua di dictionary, juga tidak semua dictionary bagus. Kalaupun ada yang bagus kayak Ecole itu ya, John Ecole, kan di situ ada KB. KB mereka apa? Tahu nggak KB? Ada KKT, kata kerja transitif. Ada KKI. Emang tahu mereka? Itu mah buat kita, buat yang kuliah, buat yang udah jadi guru, itu baru kita mau menempatkan mana yang KB. Nah, itu ya nanti Pak Andri ya, ada yang error recognition ya. Nanti ada klasifikasi kata. Itu buat kita, bukan buat siswa ya. Kemudian ask students to ask the teacher directly. Itu mah tidak memberi perjuangan ya. Sehingga memorinya nanti tidak terlatih. Tidak sekolah jadi siapa lewat, gitu betul. Kan? Iya, yang sekolah siapa? Kamu yang sekolah, nanya gue ibu. gitu. Iya. Kenapa nanya gue? Wah, ini guru dari Jaksel. Jadi jawabannya ask students to find the meaning of the word based on the context around it. Oke, berikutnya. The teacher gives assignments to students to find material sources and comprehend about plagiarism from the internet using the worksheet given. The students then make a summary individually. The positive effect of this assessment activity is kejujuran. Langsung lah ya. Begitu lihat plagiarism. Ada kata-kata plagiarism. Udah yang lain mah nggak nyambung ya. Iya betul. Sip, Pak Andri lewat yang begini. Udah pada pinter sih. Hebat. Students learn to formulate a thesis statement, provide reasons and evidences, and give explanations. The learning objective for this task is to know apa? Argumentatif. Memformulasikan kalimat, memberikan reasons dan evidence, memberikan explanation, itu tuh tujuannya untuk apa? The generic structure of an advertisement. Oh no. The structure of argumentative. Argumentative text. Structure of Ya, argumentative betul. text. Kata yang yang membuat kita harus pilih dia apa? Thesis ada provide reasons and evidence. Ya, maka harus argumentatif, itu harus ada alasan dan bukti. Oke, selesai. Sip. Next. There are several students who are very active, while some others are inactive. The inactive students feel bored with the way the teacher is teaching. Nah, Bapak Ibu, jangan nganggap anak yang terlihat malas karena malas. Sometimes they feel bored because the way of the teacher is teaching, bukan karena bukan salah mereka loh. Kalau mereka nggak suka, kalau kita, iya. Gurunya ngajar monoton. Teaching method. Kayak saya ya. Jadi pada inactive ini pada diam semua. Teaching method. Dengerin. Nahan kentut, kalau diam nahan kentut itu. Monoton katanya kan. Consequently, the class is not conducive for a lesson based on the situation. The best teaching method. Nah, oke. Jadi konteksnya adalah pada ini ada situasi di atas. Monotonnya gimana caranya supaya dibuat action research. Yes. Maka kalau action research monoton, maka diapain? Yang mau diteliti apanya? Teaching method. Teaching method. Karena di atas students feel bored with the way the teacher's teaching. Jadi Bapak Ibu ke depan jangan marahin anak yang malas ya. Marahin diri sendiri. Kenapa nggak bisa bikin mereka nggak malas? Mangga Pak Andri, next. A high school teacher intends to know the students' perception of their attitude toward speaking skills. Speaking, he distributes a questionnaire. One of the questionnaire items that is in the form of the respondent's perception says, English speaking is one of my favorite classroom activities. Itu tuh mengarah pada mana? Dengan kalimat English speaking is one of my favorite classroom activities. Honest, ya. Dari kata apa Bu? Kata kuncinya di mana?
Favorite. One is my Favorite, favorite. that's right. Oh, gitu ya, favorite, that's right. Yakin Bu dari kata favorite itu fondness? Karena tidak mungkin percaya Yakin. diri. dan evaluasi. Tidak mungkin percaya diri. Kalau evaluation kayak apa Bu? Mereka akan ngomong apa kalau diminta evaluation? English speaking is one of yang bernada evaluation yang gimana? English speaking is one of my favorite test. Kalau my favorite classroom itu kata kuncinya di favorite, maka jadi fondness kan? Kalau mau diubah soalnya menjadi pilihannya harus evaluation, kalau soal English speaking is one of apa tuh? Favorite-nya hilang karena dia sudah masuk fondness. Kalau kalimat yang evaluatif itu yang kayak gimana? English My worship. Misalnya English speaking is one of the best classroom activities I've ever had, gitu kan? The best, good, bad, itu mengevaluasi kan? Difficult. Difficult, ya itu mengevaluasi. Susah banget ya, itu dievaluasi sama dia. Susah, bagus, enakan gitu ya, atau nyaman, itu kan dievaluasi buat dia. Kalau favorite, itu ya belum tentu loh sama orang lain favorit gitu, itu mah dianya aja, itu fondness, suka atau tidak suka aja. Is that clear? Jadi jawabannya fondness kalau untuk ini, karena kata yang menjadi kunci adalah favorite. Next, to evaluate student speaking ability, the most effective way that can be done by the teacher is. Silakan pilih jawabannya dan berikan alasannya. Sebentar saya ambil minum. Ask student to make speeches and upload them on YouTube. Okay, ask student to make speeches and upload them on YouTube. Alasannya Bu? What's your reason? Kan ada speaking ability-nya. Speaking ability. Makanya to make speeches. Oke, terus kenapa harus diupload ke YouTube, Bu? Lebih efektif. Efektif. Satu efektif, yang kedua kan nanti kalaupun ada kesalahan bisa ada ini. Ya, gimana? Ya. Kenapa nggak A jawabannya? Nggak yang pertama gitu. Lebih ke bervariasi. Yang mau dites kemampuan apa Bapak Ibu? Speaking ability-nya. Speaking ability. Speaking-nya. Kira-kira mana di antara 5 yang ngecek? Tadi ingat ya. Kali ngecek apa yang harus dicek. Kan kita mau ngecek speaking-nya. Berarti yang mana yang harus dilakukan siswa? Ngomong. Speech. Ngomong. Yang ngomong ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4. Di pilihan ada berapa yang ngomong? 4. Kok di saya ada Pak Andri kurang? 3 kah? Di sini pilihannya ada 4 ya? Lebih ke tipek, lebih efek dari tipeknya. Kodenya YouTube. Kenapa YouTube Pak kodenya Pak Rio? Kenapa kodenya YouTube? Iya. Gini tuh karena mungkin bisa membio Bu. Kenapa? Menirukan suara atau percakapannya gitu. Oke, Bapak bacanya dari awal Pak. Dari ask students. Pak Rio jangan mentang-mentang punya burung terus membeo ya. Salah. Loh, kok hilang nih? Nah, kalau dia tuh bisa membeo. Jawabannya YouTube-nya. Tapi ini Pak, yang terusannya agak saya kurang sepakat. Coba dicek lagi Pak. Ask students to make speech. Student kan? Jadi ada membeonya enggak? Jadi YouTube itu sebagai apanya? Medianya. Medianya. Tadi saya pernah cerita ya. Bapak Ibu kalau mau ngetes speaking, praktis nggak? Kalau disuruh ngomong satu-satu dari 200 siswa dalam waktu 2 jam. Iya, betul. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Mas sekarang asik, tinggal kamu suruh. Kalau zaman saya dulu
suruh rekam di kaset, tapi kan nggak mungkin juga rekam di kaset. Voice note aja misalnya. Voice note aja kirim pakai voice note. Kita mau kapan aja dengerinnya, mau malam-malam, mau udah pulang. Bisa istirahat juga bisa. Habis subuh juga bisa. Bisa diulang-ulang ngeceknya. Iya betul. Ya jadi jawabannya yang efektif apa? Jawabannya pertama yang dites kan speaking. Kalau A itu bukan ngetes speaking, ngetes reading, betul nggak? Ibu jangan bertengkar Bu sama anaknya. Please mute Ibu, mute dong yang tidak. Mute dulu ya, biar kita sama-sama dengar ya. Bocor kayaknya. Itu siapa? Jangan bertengkar sama anaknya. Di itu aja Pak Andri di mute sama host. Siapa ya itu ya? Ada mama. Diam. Pak Andri diam. Ayo Pak Andri diam. Saya baru belajar sama Bu Nining. Pak Andri diam. Udah dari tadi diam Bu. Udah ya? Siapa sih? Ya. Yang mana? Tapi memang mungkin anak juga pengen perhatian. Bu Mailan itu yang berisik, Andri. Iya. Waktunya ngelonin anak ini soalnya. Iya sih ya, mungkin ada yang mau tidur. Sudah, tapi nggak bisa di mute ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang A itu kepental ngejawabnya karena dia bukan tes speaking. Kan kita mau valid. Yang mau ditesin speaking kok ngetesinnya reading. Gitu ya. Jadi yang ask students to read and look for the express meaning itu nggak ada speech-nya kan. Nah sekarang tapi ini ada speech-nya nih tapi 3. Nah terusin aja dulu. Suruh speech di-upload di YouTube. Suruh speech, kemudian suruh cari konklusi dari teks. Nyambung nggak sih? Mencari kesimpulan. Dia udah speech. Yang kita mau tes itu kemampuan menyimpulkan atau kemampuan ngomongnya? Kemampuan ngomong kan. Jadi sebetulnya nggak harus dong diminta conclusion, betul nggak? Iya, berarti itu enggak. Kemudian, ask students to read the speech text. Reading atau mau speech ini tuh mau reading aloud atau mau apa? Nah, itu yang kita bilang tadi. Maka harus valid. Mau ngetes apa? Maka yang diteskan juga yaitu gitu. Jadi jawabannya yang kedua tadi ya. Jadi mereka diminta bikin pidato dan diupload di YouTube biar saya atau kita nanti bisa kapan aja gitu. Itu tuh masuk jadi reliability, validity masuk. Kemudian bisa saja teman kita suruh ngecek juga ya, asal rubriknya jelas. Atau bisa aja anak kita yang misalnya pintar bahasa Inggris atau kuliahnya sama di jurusan bahasa Inggris bisa menilai juga itu reliability-nya oke, practicality-nya oke. Sip, any question so far? Kalau tidak dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang indikatornya adalah students are able to understand kali Pak Andri. Students are able to understand the contextual meanings related to the social functions, text structure, and language elements of oral and written news items in the form of several simple news themes. Tujuan pembelajaran guru SMP bukan ya. Teksnya apa ini Bapak Ibu? 12 SMA. News item. Oke, tapi intinya sama ya. Memahami. Kalau news item itu kelas SMA. Kelas berapa? SMA ya? Iya, SMA Bu. Untuk menilai ini, untuk menilai pencapaian indikatornya udah belum sih anak kita itu SMA kelas 3, kelas 12 ya. Untuk menilai pencapaian ini harus diapain siswanya? Mau menilai apa? Menilai makna kontekstual yang berhubungan dengan fungsi sosial, struktur teks, data seluruh unsur kebahasaan. Ini mah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan Bapak. Makanya jadi nggak gejlik, nggak enak bacanya. 60 genep. Jadi isin yang Indonesia.
Nah, silahkan Bapak Ibu, kalau mau ngecek atau jadi saya mau ngajarin siswa saya paham ini, maka harus diapain? Siswanya disuruh apa? Diajarin apa? Find differences and similarities. Find differences and similarities kenapa? Answer several questions about news item. Several questions about news item. Kira-kira questionnya yang seperti apa? Yang seperti itu. Yang seperti itu. Yang ini yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran ini biar anak bisa apa, Bapak Ibu? Understand. Nah, understand apa? Contextual meaning. Understand makna konteks, makna yang sesuai konteks, bukan mana sesuai kamus loh ya. Makna sesuai konteks, tapi yang dibangun oleh yang berhubungan dengan social function, text structure, dan language elements of. Yang mana kira-kira? Ayo tebak, yang mana? Jadi si anak itu harus disuruh apa supaya tujuan tadi tercapai? Find difference. Find difference. Kenapa Bu find difference and similarities? Ya itu tadi supaya memahami konsep. Nah, ada pahami konteks. Kalau menyusun Bu, kalau menyusun, kalau menyusun Bu, kalau Ibu memilih kayaknya A-nya salah ya, Pak Andri. Kayaknya A-nya ke bawah. Ini pilihannya A-nya ke bawah. Spasi Pak Andri, jaga jarak. Bukan dia kayaknya A-nya itu harusnya yang bawahnya A B C D. Hapus ini. Sama dia keambil. Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa yang kompos tidak dijadikan sebagai alternatif jawaban? Kenapa, hayo Bu? Kan saya tunggu dulu, karena kan begini, menyusun tes news item kan, kalau kita sudah menyusun sebuah tes kan kita pasti harus berpedoman dengan social function-nya, general structure-nya. Kalau kompos itu berarti dia nulis ya Bu ya? Iya, menyusun. Kalau di atas yang diminta anak bisa apa? Memahami. Oh iya, memahami. Iya Bu. Cepat sadar ya Bu. Ya nggak apa-apa Bu. Dari kesalahan Ibu yang lain jadi ngerti. Cuman bukan mereka aja, Ibu aja yang jadi tumbal. Iya. Yang lain juga gitu. Mendingan daripada diam tidak tahu kesalahan kita di mana. Saya suka. Asal mau ini aja mau berkorban dia jadi tumbal ya Bu. Iya. Nah ini yang sering dilupakan. Sudah sering korban perasaan Bu. Yang sering dilupakan adalah kata-kata kunci itu kata kerja operasionalnya nggak dilihat. Yang kita mau cek adalah understand, bukan dia memahami, right. Iya, dia kan memahami, berarti dia reading kan? Iya. Nah, ada dua ini yang reading itu berarti kan read a news item sama find differences. Ada dua nih ya calon jawaban kita. Kenapa yang nomor 4 upload their news item itu tidak bisa menjadi jawaban? Kan understand. Orang upload mah nggak tahu understand apa enggak, upload aja ya. Iya, betul. Ya, kalau answer several question, Bu. Nah, kenapa? Answer several question. Kenapa di saya hanya 4? Pak Andri kurang kecil kali. Atau saya yang kurang ini. Di saya alternatifnya cuma 4 jawaban ini tuh compose, read, find, upload, udah. Ada lagi. Presentasenya dikurangi Pak Andri. Ada Bu. Oh iya presentasenya ya. Di saya kayaknya 4 aja. Makanya saya aneh kenapa yang tadi di awal-awal 5 ya. Jangan 100%. Pak Andri tuh pengennya all out Bu. Bang baik hati kok Bu Pak Andri. Bang baik hati. Ini tuh mepet-mepet gitu saya supaya kebaca semua hurufnya jadi mepet-mepet. Tapi gitu ya, jadi kalau itu saya nggak bisa bandingin yang terakhir. Nah, Bapak Ibu kalau read sama find differences itu lebih umum mana dan lebih spesifik yang mana? Orang read. Find differences lebih baca nggak? Umum read. Lebih umum read kan? Iya. Orang kalau baca kalau read doang mungkin nggak melakukan find differences and similarities. Pasti nggak.
nggak mungkin, belum pasti, belum tentu. Tapi kalau find differences and similarities mungkin sudah pasti read kan? Sudah pasti Gitu read. ya. Iya. Pasti read, nggak mungkin orang find differences nggak read, nggak mungkin. Iya. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan kemampuan comparing. Differensesnya apa dari dua teks ini, tiga teks Membandingkan. ini. Oh ini mah konteksnya ini, maka kalimatnya begini. Sama-sama news item, tapi dia ternyata pakai kata ini. Oh kalau ini mah konteksnya untuk TV, maka ternyata nulisnya nggak begitu, gitu ya. Atau ngomongnya nggak begitu. Oh ternyata ini mah buat acara reality show. News item bukan reality apa? Ini mah untuk dibacain. Maka kalimatnya formal misalnya. Kalau ini ternyata citizen news apa ya? Ada istilah citizen news kan? Karena yang ngelakuinnya itu misalnya tetangganya yang menceritakan, bukan si apa tuh wartawan. Ternyata beda ya ininya, text structure-nya. Nah itu artinya dia melihat perbedaan dan persamaan. Tapi sama-sama misalnya pakai kata ini. Tapi ketika menggunakan ini, kalau di sini mah pakai A, di sini mah pakai B. Nah itu artinya mereka paham ada meaning yang kontekstual tadi. Is that clear? Clear. Semoga clear ya. Next Pak Andri, ini sudah mau jam 9, 5 menit lagi. I heart you, ini kayak smash aja ini. Pak Andi, I heart you, Bu Ri. Itu memang personilnya semes kok, Bu. Kalau sama saya di smash itu ya. A basic competence mention that students are able to write. Nah, ingat. Ya, basic kompetensi adalah to write descriptive text of historical building and person based on the context appropriately. Ini pelajaran kelas 10 ya, betul nggak Bu Isti tadi, Bu Isti yang di SMK? Iya. The situation is then in teaching, Dr. Budi Iya, Bu, lagi ya. Dr. Budi chooses an online learning media Edmodo. that has been developed as a safe, ad-free, and school-friendly. Kenapa Edmodo? Friendly, ada Punya school friendly. School friendly, no ad ya, nggak ada advertisementnya. Oke, sudah selesai. Tapi dah ini mah jika mau keluar di Pak Andri, udah nggak zaman. Atas Dokter Budi, bawah Dokter Bill, bawahnya lagi Dokter Andri. Oh ini ya. Kenapa nggak Dokter Andri? Itu apa? Dokter Andri. Kalau web 2.0 itu apa? Web 2.0 nama web, Bu. Web. Nama web. Website ya, itu. Masa iya? Berarti dia mengiklankan web 2.0 dong. Kalau web kan tidak bisa interaktif ya, hanya satu. Jadi dia mengisi aja gitu kan. Kalau Edmodo, ada yang pernah coba Edmodo? Itu kayak Facebook, tapi harus pakai kode. Jadi kalau saya buka Edmodo, saya pakai Edmodo, saya mau ngajar di Edmodo, itu anak itu tahu dulu kodenya dari saya, mereka baru bisa masuk. Sama saya nanti di kayak admin gitu dibolehin masuk. Maka di situ kita ngobrol kayak Facebook, bisa ngupload tugas, bisa ngupload foto, bisa ngobrol, bisa kasih komen. Seperti Google Classroom sekarang ya gitu. Kan harus ada kode masuknya dulu itu. Masa-masa ya, masa-masa. Sekarang udah pada main Google Classroom ya. Lanjutkan 2 menit lagi ke jam 9. Lanjut. Pak Andri, silahkan di next ya. Promoting independent learning in English classes. Oh, sekarang bukan Dokter Budi. Dr. Noho, namanya aneh banget ya. Noho applies self-assessment technique. He guides the learners to set their own goals. Nah, jadi ini kenapa ada self-learning-nya? Ada reflect curriculum outcomes, berarti dia is learning. Ya, self-assessment. Self-assessment teaching. Sebentar, itu ada yang nanya barusan jawabannya Edmodo. apa? Edmodo, Pak Iqbal. Bukan komodo, Pak Iqbal. Ya, lanjutkan. Yang ini apa jawabannya? S-learning. S-learning. Ya. Kemudian strip apa itu? Self-assessment. Jadi kalau buat saya, kata self-assessment di atas itu yang menjadi kata kuncinya. Iya, betul. Sehingga di bawahnya ada self-assessment. Yes. Gitu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah mau jam 9 Pak Andri? Boleh. Ini gambar keberapa Pak Andri? Ini gambar ke-16. Hebat, 16 dalam waktu sejam setengah ya tadi. Jam setengah tadi. Tadi hanya terlambat saja kalau kurang malah ya, tadi 1 jam seperempat ya. Ya. Kalau Ibu Bapak mau tanya dulu?
Lanjut. Tunggu dulu, Bu. Lanjut, Bu. Kita satu soal Mau lagi ya sampai mungkin jam ya. berapa? Kalau mereka sih maunya mungkin apalagi yang jomblo Bu Iri ini sampai larut malam. Bu Iri sampai subuh maunya Pak Andri. Gak apa-apa Pak Andri, gak apa-apa. Mangga. Ya, cuman Iya, Oh, ini kan, ada Pak Rio, ada recordnya di Pak Andri. ya nanti recordnya. Ya. Mana Pak Andri mau diteruskan? Ada Bu di room chat. Ada di room chat. Lanjut Pak Itu Andri. hampir sama soalnya. Ulangnya nomor 2 dong Bu, itu apa aja sih Bu jawabannya selain yang itu Bu? Kan nomor 2 Kenapa? jawabannya kan language. Yang mana Pak? Ya. Yang nomor 2 Bu. Yang nomor 2. Nomor 2 Bu, dijelasin lebih lanjut Bu, itu kenapa? Boleh, boleh Pak. Yang mana Pak? Pertanyaan nomor 2 saya juga lupa. Andri nomor 2 Pak. Yang total physical response ya Pak? Ini. Oh ini. Ini nomor 1 bukan? Bukan. Satu lagi. Yang total physical response ya? Nah. Oh ini. Oh Iya, ini. Bu. Apa yang mau ditanyain Pak? Enggak Bu, kalau misalnya generic structure itu apa, social function itu Oh, apa, I see. itu apa. Bapak, gitu. Ibu, generic structure itu struktur umum. Generic itu umum. Misalnya descriptive text itu strukturnya umumnya adalah 1 ada identification, 2 ada description. Jadi dalam setiap teks, kalau teks itu diawali dengan identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi, itu pasti teks deskripsi gitu. Ciri-cirinya, struktur pembangunnya, struktur umumnya itu teks deskripsi itu begitu. Kalau teks naratif, kita bisa bilang teks naratif kalau apa, Bapak Ibu? Strukturnya apa? Syaratnya apa? Yang ada di situ apa yang ada di narasi? Kalau ada apa? Orientation. Ada apa lagi? Complications. Complication. Kemudian Reorientation. Kemudian belum setelah complication ada apa? Resolutions. Resolution. Kemudian reorientation. Itu tuh apa sih? Saya balik ya. Mohon maaf kalau ada yang merasa saya udah tahu atau si Bu Nining masa harus diterangin. Saya ngulang aja dikit. Apa sih yang kalau kita bilang ke anak-anak, kalau descriptive text itu ada 2 generic structure-nya. Pembangunnya itu struktur pembangunnya ada 2. 1 identification, 2 description. Anak nanya, bayangkan ada anak yang nanya. Tapi semoga nggak ada ya. Bu, identification itu apaan? Coba jawabnya gimana? Besok. Bapak Ibu, apa sih identification itu? Menurut pengetahuan saya mengidentifikasi apa yang akan kita deskriptifkan, Bu. Misalnya ya apa Bu? Kalau ke anak nih Bu, bayangkan ada anak yang nanya. Misalnya kalau kalau describing animal apa yang akan kita deskripsikan. Berarti misalnya kucing, Bu, berarti kucing itu. Kalau identification sendiri artinya apa? Mengidentifikasi. Iya apa? Bahasa Indonesianya apa? Itu kan bahasa Inggris, identify. Bahasa Indonesianya apa? Membedakan. Menjelaskan secara umum. Are you sure? Ini pada malas buka Google. Gak apa-apa sama saya main belajarnya buka Google aja. Orang saya juga dari Google belajar. Sekarang mah gak bisa dari dosen. Identifikasi itu membedakan. Meneliti, menelaah. Ayo cek lagi. Meneliti, menelaah. Ayo cek lagi identify itu apa? Google Translate aja. Menemukan fine dong. Identifikasi. Iya, Bu. Identify itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia apa? Identifikasi. Memperinci. Bapak Ibu mah suka pada sotoy deh. Mengidentifikasi. Suka pada sotoy, nggak pada membuka Google, nggak membuka kamus, nggak mau Google Translate. Tapi sudah buka mengenali. Berarti kalau identification apa? Pengenalan. Dikenalin dulu yang mau diceritain, dideskripsikan itu apa, dikenalin dulu. Kalau mau nyeritain Ronaldo, dikenalin. This is Ronaldo. Itu udah kalimat this is Ronaldo itu ngasih tahu. Gua kenalin ya, deskriptif gua tuh tentang Ronaldo ya, bukan tentang Ronaldinho ya, gitu kan. Mengenali.
Jadi, kenapa anak perlu mengetahui bahwa kenapa sebuah descriptive text harus dikenalin supaya pikirannya lurus. Nggak mikirin yang lain, nggak mikirin yang lain. Nggak akan, mereka bayangan. Jadi ketika baca kalimat pertama, this is atau I would like to tell you about Cristiano Ronaldo. Bayangannya langsung cowok. Ronaldo kan umumnya namanya cowok, tapi Ronaldo Wati ya. Kemudian bayangan dia pasti bukan orang Indonesia, gitu kan? Itu yang disebut dengan fokus. Jadi secara tidak langsung kalau kita mengajarkan teks deskriptif saja yang dianggap paling sederhana, ngajarin fokus. Oh, saya mau diajarin ini toh. Oh, teks ini nanti mau nyeritain Ronaldo. Kemudian di dalam pikiran dia ada tebak-tebakan. Mau diomongin apanya ya Ronaldo ya? Ronaldo yang mana ya? Karena zaman saya, Pak Andri ingat Piala Dunia 2002 ya? Saya demen banget sama Ronaldo yang dari Brazil tuh. Bukan Ronaldo Cristiano Ronaldo, belum ramai waktu itu. Jadi bayangan saya bukan Ronaldo yang itu loh ya. Gitu. Atau bukan Ronaldo tetangga saya. Ronaldo Cristiano Ronaldo yang mana ya? Yang pemain bola. Kemudian di kalimat keduanya, he is a football player. Maka pikiran saya langsung fokus bayangan bola, ada kipernya. Maka tidak akan memikirkan pantai, tidak akan memikirkan bola basket. Itu fokus. Nah, kemudian baru disebutin wajahnya begini, badannya begini. Akhirnya itu jadi deskripsi. Tetapi kalau Bapak Ibu mengajarkan dengan benar, maka ketika dia mau nulis, dia pun akan memulai dengan sesuatu yang mengenalkan. I would like to tell you about my pet. Its name is Pussy. It is a cat. Itu pasti begitu awalnya. Saya kemarin sangat terharu. Saya ngajarin tes deskripsi orang. Saya minta mereka menceritakan temannya. Jadi satu kelas ada 32 orang. Mereka harus pilih satu, jadi temenan gitu ya, partneran. Si A harus nerangin si B nerangin si A. Itu rata-rata kan biasanya kalau kita contohin, anak suka ngikutin gitu ya. I have a friend. His name is Fajar misalnya ya. Ada tuh yang awalnya dia gini, I would like to tell you about my friend. Gitu. Jadi berarti dia rada mikir sedikit ya, maksudnya rada kreatif dikit lah, nggak cuman Fajar is my friend, nggak gitu. Karena rata-rata diambil contoh dari saya kan. Jadi mereka tuh tahu kalau awalan itu pasti harus kenalin dulu. Jangan tiba-tiba he has a good, misalnya apa? He is short. Nanti kita nanya, he is siapa? My friend. My friend siapa? Kan friend kamu banyak. Fajar. Fajar yang mana? Kan ada Fajar ini, misalnya ada Muhammad Fajar, ada Fajar apa? Oh, his complete name is Fajar Mulyadi, misalnya kayak gitu. Artinya apa? Anak itu tahu kalau mengawalin itu sesuatu harus jelas. Jadi mereka belajar descriptive text, tidak sekedar belajar generic structure yang sekedarnya. Tapi oh iya ya, kita teh harus kenalin dulu. Kalau kita mau kenalin tempat, maka disebutin dulu. Ini teh tempat di mana, gitu kan? I would like to tell you about misalnya the best tourism resort in Jawa atau in Kalimantan misalnya kayak gitu. Jadi, seperti itu Bapak Ibu generic structure yang dimaksud. Kalau narasi berarti ngawalinnya pas settingnya di mana? Once upon a time. Berarti nggak jelas itu kapannya. Once upon a time itu kan nggak jelas ya kapannya ya. Ya kan? Nggak tahu tuh tahun berapa gitu. Kemudian generic structure-nya recount misalnya. I would like to go to let me tell you about my experience of going to Pangandaran misalnya. Oh, kita tahu dia menceritain pengalaman ke Pangandaran, bukan pengalaman temennya, tapi pengalaman dia, kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya kejawab nggak, Pak? Pak John. Pertanyaan Bapak kejawab nggak, Pak? Alhamdulillah terjawab, Bu. Nah, itu generic structure ya, Pak? Apalagi, Pak? Ini jawabannya mana ya, Bu? Saya telat tadi. Ini jawabannya apa, Bapak Ibu? Language. Kenapa language features jawabannya? Tenses, ada tenses kata-kata korek. Karena
teacher asks students, si guru meminta siswa to revise, untuk merevisi deskriptifnya, paragraf deskriptifnya itu dengan tenses yang benar. Mungkin dia bilang, dia mau bilang Fajar has good skill, atau Fajar is good at playing basketball. Nanti dia bilangnya misalnya Fajar good playing football, atau good playing basketball, tapi nggak ada isnya. Nah, kita suruh mereka perbaiki. Kenapa mereka disuruh perbaiki? Karena language features-nya harus begitu, correct tenses-nya harus begitu. Yang dibahas adalah language features-nya, bukan generic structure-nya gitu. Tapi kalau masa kamu langsung tiba-tiba he is a good football player, siapa? Coba berikan dulu penjelasan. Berarti dia ngomongin generic structure, meminta si siswa untuk mengkoreksi generic structure-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau social function gimana neranginnya supaya membuat anak tahu social function-nya? Kamu mau nulis ini ke siapa, di mana? Ya, pakai moda apa? Itu social function-nya. Tujuannya apa kamu nulis ini? Mendeskripsikan, Bu. Ya, silakan sedetail mungkin. Nah, kalau mau ngajarin social function, artinya tujuannya harus jelas. Ini mau mendeskripsikan atau mau menceritakan itu apa, recount teks, kan bukan gitu. Itu ya Bapak Ibu. Kalau definition Bu gimana Bu? Definition nggak masuk dalam pembahasan Bapak, soalnya di atas ada correct tenses. Oh, ya enggak? Iya. Bapak ini kayak langsung mengalah gitu ya, ya Bu. Ya jelas Bu, jadinya oh ini untuk kesini. Terima kasih ya. Bu. Gini Bapak, kalau di dalam teks biasanya yang akan dipermasalahkan adalah generic structure, social function, sama language features. 3 itu. Di kurikulum 13 selalu disebutkan. Ya enggak? Selalu disebutkan bahwa setiap teks itu anak itu harus tahu generic structure-nya, social function-nya, dan language features-nya. Kenapa harus tahu generic structure-nya? Nanti dia bisa, ini kata Bu Emi, nanti dia bisa memprediksi. Kalau dia lihat depannya tiba-tiba, once upon a time, there is oh ini kayaknya narasi. Pasti ada konflik. Kalau narasi nggak ada konflik, bukan narasi dong namanya. Gitu. Pasti sudah ditanya, mereka langsung bisa membayangkan pasti yang ditanya konfliknya apa, penyelesaiannya gimana. Jadi mereka kalau disuruh tes PISA itu udah pinter-pinter jawab tes PISA, karena mereka udah bisa memprediksi pertanyaan. Kalau tiba-tiba ada short message, kalau kita sudah ngajarin short message itu teks fungsional untuk memberitahu orang, pasti ditanyanya buat siapa itu teks itu, buat siapa short message-nya, siapa yang ngirim, buat siapa, intinya apa, gitu doang. Jadi mereka bisa prediksi pertanyaan. Dan ketika mereka menulis, mereka tahu apa dulu yang harus ditulis. Berikutnya apa? Berikutnya apa? Begitu ya? Enggak cuma Pak John, mungkin yang lain. Kasih, Bu. Apa nih? Ciri-ciri, sama-sama. Ciri-ciri atau kata kunci social function tiap teks. Maksudnya gimana, Pak Angkos? Pak Angkosnya nanya atau ngasih tahu? Gimana Pak Angkos? Pak Angkos. Bu Nining, Pak Andri mohon dikaji tentang konsep formulaik, non-formulaik, conditional type 1. Pak Arya, itu mah kayaknya di bagian reading ya, Pak Andri? Ya, atau di bagian structure ya? Ya, di reading nanti di katanya di sini mau fokus. Ya, mau fokus di pedagogi. Ke pedagogi dulu. Trik menjawab PTK tadi gimana Bu Nining? Maksudnya, oh ya, PTK itu adalah obat yang harus diobatin tuh apa? Gitu ya. Lihat dulu masalahnya, yang bermasalah apa? Masalahnya siswa, masalahnya guru. Sebetulnya masalah itu muncul saat kita melihat hasil siswa. Bahwa kita tahu memperbaiki cara ngajar juga karena melihat hasil siswanya gitu. Ini apa nih? The students can comprehend apa Bu? Bentar. Ya gimana? Ada yang bisa bacain Pak Andri? Ini saya rada jauh. Ini kacamatanya enggak. Ada pertanyaan di situ ya? Ini hampir sama Bu. Ini hampir sama dengan tadi Bu yang sebelumnya ini. Di sini kan tadi kan ini understanding. Ya.
Kalau di sini comprehend Bu. Jadi Oh, kira-kira mau dilanjutkan Pak Andri? Jadi nomor 17 gitu. The student can comprehend the contextual meaning related to social function. Nah, ini kan comprehend. Kalau yang tadi itu kan understanding the contextual meaning. Sama sih, understand sama comprehend itu. Gitu. Kalau comprehend itu lebih tinggi ya mungkin ya ketimbang understand. Itu soal nomor berapa? Atau memang beda, bukan dari sini? Beda Bu, tapi mau hampir sama. Jadi ini juga saya juga susah. Kalau menurut saya understand sama comprehend sama Bu. Jadi kira-kira jawabannya apa ya di sini? Pilihannya apa Bu? Boleh ditayangin Pak Andri atau enggak ada di sini? Ada menyusun dialog prosedur tapi tidak nyambung prosedur karena di sini boleh menulis ditayangin, analytical Pak application. Bentar, Bu. Ini saya lulus. Oh, yang formulaik non formulaik nanti aja ya kayaknya di sesi structure ya. Iya, betul. Katanya fokus pedagogik dulu. Iya, sekarang fokus pedagogik dulu ya. Oh, yang washback. Yang washback itu yang validity, reliability ya. Ini mana sih ini? Kok saya menghilang? Screen-nya kok menghilang. Pak Andri bingung. Malah di Screen-nya mana kok menghilang ini? Di saya munculnya. Ya, Pak Rio, ada washback di situ ya. Pilihannya saya ingat ada validity, reliability, kemudian nah ini ya, practicality. Sebentar Pak Andri yang nah ini. Ada validity, ada authenticity, ada washback, ada practicality, ada reliability. Pertanyaannya apa, Pak Rio? Ini gila ya tuh itu. Ya, apa tuh yang gila? Kalau yang tadi konsepnya. Comprehend. Konsep apa, Pak? Konsep washback. Oh, takut keluar di ujian. Bapak padahal tinggal baca aja besok, Pak. Nanti Bapak bagi-bagi di sini. Ya, Pak Rio ya. Kita kan masih panjang pertemuan. Mana ya kali ini komprehensi itu hampir sama, memang ada di soal keberapa gitu. So, comprehend. Pak Rio, kita jadikan PR bersama ya. Oke. I'm sure you can start finding yourself. Kan katanya tadi kalau ada perjuangannya dulu nyari, nanti saya konfirmasi. Nah, oh iya, saya juga pernah nyari. Gitu. Mana ya, lupa lagi nih. Sip ya Bu Fitri. Oke Ibu Bapak, mungkin ini kita sudah lewat 15 menit ya dari jam yang kita sepakati sampai jam 9. Bukannya apa-apa, memang sangat ramai sekali bahasanya dan saya lihat juga sangat antusias ya Ibu Bapak semuanya. Cuman kita pun kan mesti memikirkan waktu untuk istirahat gitu. Nah, jadi supaya besok itu kita bisa refresh lagi dan menyiapkan amunisi untuk besok gitu yang akan ditanyakan, ataupun nanti bisa saja yang hari ini kita bahas besok ada ibu bapak yang mau berbagi apa sih itu washback, apa sih itu tadi ya generic structure, lebih lanjutnya lagi bagaimananya itu kita bisa berbagi lagi di hari besok gitu. Nah jadi tipsnya sih kalau menurut saya apa yang telah kita pelajari hari ini, jika ada waktu, Ibu Bapak sempatkan lagi untuk membuka, untuk memahaminya lagi. Kemudian kalaupun ada tambahan yang bisa disampaikan, nanti bisa disampaikan juga baik di grup ataupun di meeting kita hari besok itu sebelum kita mulai membahas lagi bersama-sama soal yang lebih lanjut. Nah itu kira-kira saya sedang membuat daftar hadir nantinya, mudah-mudahan bisa menjadi takutnya nanti ada kalau nanti ada yang membutuhkan gitu pertemuan hari ini kan juga bisa menjadi sebuah praktik baik ya yang bisa ditulis oleh ibu bapak gitu untuk dibagikan juga ataupun nanti untuk di-share pada rekan-rekan yang lain gitu bahwa kita hari ini ada pembelajarannya, ada tampilannya, ada videonya, ada daftar hadirnya jadi resmi gitu. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu bagi kita semua. Nah itu kira-kira Ibu Bapak dan Bu Nining kita cukupkan dulu ya mungkin ya.
Saya kira sementara itu ya malam ini, dan hebat luar biasa sampai saya kelelahan ini untuk menjawabnya. Maksudnya, wah, pertanyaannya cukup antusias ya. Jadi saya tidak bisa ngarang-ngarang juga, harus konfirmasi juga. Yang kedua, Bapak Ibu harus kita nikmati ya ininya perjalanannya mencari kok bening saya namanya gini ya. Dulu begitu ya Pak Andri ya, yang gelombang sebelumnya. Oh kemarin saya bacanya gini, kok kenapa tapi begini ya. Padahal dalam waktu yang sama saya juga sama-sama nyari Bapak Ibu. Jangan dikira saya nggak nyari atau jangan dikira saya yang paling tahu juga. Jadi hanya beda waktu aja kali. Saya cepet-cepet pura-pura nanya, padahal saya nyari misalnya kan saya juga pakai device yang lain ya. Saya punya HP juga di sini. Jadi siapa tahu ketika pura-pura nanya, saya nyari juga gitu. Nah, betul kata Pak Andri, jadi saya bukan narasumber satu-satunya, saya hanya nemenin Bapak Ibu untuk mungkin melihat sisi-sisi yang biasanya tidak terlihat gitu ya. Biasanya tidak terlihat. Tapi kalau saya jadi sudah terbiasa melihat, alhamdulillah Bapak Ibu sudah sangat analisanya lebih tajam, lebih bisa lihat kata-kata kunci. Nah, tapi kalau masalah terangin lagi dong tentang A, B, C, D, kalau saya bisa, yang saya bisa mungkin saya usahakan. Kalau yang agak teoritis mungkin saya harus konfirmasi karena cukup ini ya, takutnya nanti malah salah gitu. Besok lusa kalau Pak Andri atau Pak John, Pak Rio bisa, saya nemuin ini loh, aspek ternyata begini. Saya nemuin apa gitu ya di Google, kata saya juga, kita udah main googling aja dan nggak mungkin ya buka buku kuliah mah gitu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau kurang berkenan malam ini atau ada yang kurang puas, kita kan akan lanjutkan besok. Baik. Semoga tetap semangat. Kan Pak Andri, hatur nuhun. Mohon sama-sama Bu Nining. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nining yang telah menemani kita semua belajar ya, dan untuk saya juga sebetulnya ini sebuah cara untuk belajar lagi gitu, untuk mengingat-ingat lagi menuju nanti menghadapi tahun ajaran baru yang tentunya kita itu harus berubah untuk berbuah gitu. Itu adalah sebuah hal yang saat ini sedang saya tulis menjadi praktik baik, dan mudah-mudahan semua yang di guru penggerak pasti mengetahui lah apa itu praktik baik dan apa yang harus dilakukan. Nah, hal ini pun bisa Ibu Bapak tuliskan menjadi praktik baik ya kegiatan hari ini, makanya saya nanti siapkan untuk daftar hadir kalau nanti diperlukan. Dan mohon maaf ini saya belum mengambil, saya stop share dulu untuk difoto gitu ya, semua sebagai bukti nanti bahwa Ibu Bapak semua mengikuti kegiatan ini. Jadi saya bagikan di banyak ucapan terima kasih ya, sama-sama kita juga terima kasih nih pada rekan-rekan. Izin saya membacakan dulu di Padlet ini, kami baru 4 orang nih yang masuk ya. Alhamdulillah paham setelah mendengar penjelasan Bu Nining. Terima kasih Pak Andri dan Bu Nining. Jadi nambah ilmu dari yang kemarin ikut bimbingan cuma bisa cengoh, sekarang bisa paham walaupun belum sehebat Wonder Woman. Bismillah lurus retaker, amin. Kemudian juga alhamdulillah tambah ilmu, cuman waktu zoomnya kurang, nanti bisa ditambah lah. Nah ini yang paling menarik nih, yang keempat nih. My impression is I think Miss Ri is beautiful. Ini ada maksud nih, siapa ini? Kayaknya matanya perlu diperbaikin itu Pak Andri. Oh, gitu. Itu natskal ya Bu. Iya, soalnya ini dibilang cantik itu nggak pantas sebenarnya saya dibilang cantik. Lebih pantas dibilang ganteng ya. Lebih pantas dibilang gagah, ganteng. Biar nggak sembarangan laki-laki ya nggak? Betul. Baik Ibu Bapak, itu dulu mungkinnya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah besok kita bisa berjumpa lagi dengan waktu yang sama tentunya, dan mudah-mudahan nanti juga bagi rekan-rekan yang belum sempat hadir bisa melihat videonya, bisa melihat rekamannya juga. Dan mudah-mudahan hal ini bukan menjadi satu-satunya jawaban untuk nanti Ibu Bapak melakukan atau mengikuti kegiatan atau melaksanakan ujian nanti. Ini adalah sebagai awalan saja, awalan untuk mencerahkan pemikiran gitu. Dan jawaban-jawabannya itu sebetulnya ada di diri Bapak Ibu sendiri. Nanti silakan belajar lagi. Nah mungkin saja soal yang hari ini kita bahas itu
kontekstualnya nanti yang keluar itu beda lagi gitu. Kalau tadi jawabannya validity, nah mungkin yang nanti itu ditanya itu adalah was back atau apa. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi satu hal tips dari saya juga, yang penting itu ibu bapak bukan tahu jawabannya, tapi tahu konsep soal itu kemana gitu arahnya. Jika sudah tahu konsep soalnya, mau pertanyaan seperti apapun, mau jawaban apapun, insya Allah memahami. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan mudah-mudahan soal yang keluar pun nggak jauh berbeda dari ini gitu ya. Mudah-mudahan bukan berarti ini soal yang pasti keluar, enggak gitu ya. Karena kemarin pun soalnya hampir mirip. Nah, cuman karena kita mungkin memahami, oh ini kita sudah paham nih kontekstual soalnya seperti ini, jadi tahu jawabannya. Nah itu kira-kira Ibu Bapak tipsnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan lagi di grup WhatsApp. Terima kasih sekali lagi. Mangga bagi yang mau live group. Saya izin duluan ya Pak Andre. Terima kasih semuanya, luar biasa. Terima kasih Bu.